Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Lestari, NIM 2211028. Saya dari kelas A2 Humas. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yang berjudul etika profesi. Yang pertama, etika profesi, pengertian profesi dan profesional. Sesuai dengan dinamika bidang dan jenis pekerjaan seperti jasa konsultan, aktivitas bisnis, artis, seniman, wartawan, dokter, sosial, hukum, politik, komunikator dan tokoh spiritual atau kegiatan keagamaan menurut perkembangan kemajuan informasi dan teknologi canggih di era globalisasi ini. Semakin banyak muncul kelompok atau individual yang mengidentifikasikan dirinya sebagai penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional. Seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan praktiknya suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian dan keterampilan tinggi atau hanya sekedar hobi untuk bersenang-senang dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Selanjutnya, di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi. Yang pertama, profesi khusus. Profesi khusus para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas, dan sebagai jasa konsultan. Yang kedua, ada profesi luhur. Para profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdiannya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya dan seni. Selanjutnya, ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang lain, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman bertahun-tahun yang telah ditempuh sebagai profesional. Yang kedua, memiliki kode etik, yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik yang merupakan standar atau komitmen. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi dan integritas yang tinggi baik terhadap sebagai penyandang profesi humas maupun terhadap publik, klien, pembimbing, organisasi perusahaan, penggunaan media, massa, hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya. Selanjutnya, yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Yang kelima, ada otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola manajemen organisasi humas yang memiliki kemampuan dan perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan bertanggung jawab pihak lain serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang dipercaya dalam menjalankan operasional peran dan fungsinya. Yang keenam, menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur untuk agar tidak dilanggar. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip etika profesi. Melalui pemahaman etika profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional humas, memiliki kualifikasi kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis. Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional, lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara etis. Memiliki kemampuan berwawasan luas dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau pengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk berperilaku secara etis, memiliki perilaku sikap, etika, moral, dan tata krama yang baik, dan bergaul dan berhubungan dengan baik
dalam pihak lain, termasuk di dalamnya memperhatikan hak-hak pihak lain dan saling menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain. Yang keempat, kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Kemampuan atau memiliki jiwa yang memimpin secara etis diperlukan untuk mengayomi, membimbing, dan membina pihak yang dipimpinannya. Selanjutnya ada 5 prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi yang dianutnya. Yang kedua, ada kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan, memiliki komitmen dan bertanggung jawab serta batas-batas aturan main yang telah dilakukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional. Yang ketiga, ada kejujuran. Jujur dan setia, merasa terhormat pada profesi yang disandangnya melalui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan di bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya. Yang keempat, dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Yang keenam, otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Selanjutnya, ada pedoman bagi perilaku profesional Humas. Selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan khalayaknya, maka tingkah lakunya maupun secara pribadi akan selalu berpengaruh terhadap penghargaan pada pelaksanaan. Lalu, profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apapun sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya, dan bertindak dalam keadaan apapun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak terlibat, baik kepentingan organisasi tempat ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani, dan melaksanakan tugasnya dengan martabat, menghindari penggunaan bahasa samar-samar atau dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan tetap menjaga loyalitas dalam pelanggannya. Selanjutnya, ada humas profesional akan selalu menghindari, yang pertama, menutup-nutupi kebenaran apapun asal-alasannya. Yang kedua, menyiarkan informasi dan berita yang tidak disadari fakta dan aktual, kenyataan dan kebenarannya. Yang ketiga, mengambil kebagian dalam usaha yang tidak etis dan tidak jujur akan dapat merusak martabat dan kehormatannya. Yang keempat, menggunakan segala macam cara dan teknik dan tidak disadari serta tidak dapat dikontrol sehingga tindakan individu itu tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada pernyataan humas bersifat konotatif. Untuk pemberitaan, publikasi atau pesan-pesan berada negatif atau tidak menguntungkan nama baik perusahaan, lembaga, institusi, atau tokoh yang diwakilinya. Disinilah peran humas untuk melindunginya, mengingatkan hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya, apalagi terhadap pers. Hal itu untuk dihindari berita kontroversi, sensasional, hingga polemik yang tidak menguntungkan nama atau citra baik pihak yang diwakili oleh jubir bersangkutan. Sebagai contoh, seorang pejabat humas atau juru bicara suatu institusi atau organisasi tidak dibenarkan menyangkut suatu isu konflik yang terjadi atau secara sengaja ingin dipaparkan kepada publik atau seizin pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengembangan profesionalisme. Profesional adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional yang ditetapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme. Selanjutnya adalah yang pertama, pengakuan.
Perlunya pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan eksistensi seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, aktivitas terhadap layanan individu, masyarakat, lembaga atau organisasi dan negara. Yang kedua, ada organisasi. Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan dalam yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi, merupakan wadah tempat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi seorang profesional. Selanjutnya bab 5 ada etik profesi humas. Pengertian etik profesi merupakan bagian dari moral etika terapan karena dihasilkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan suatu perilaku yang berpedoman dengan tindakan etik, yaitu mana yang seharusnya dapat dilakukan dan mana yang semestinya tidak dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan sebagai kumpulan asas-asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku, sedangkan kode etik profesi adalah kode perilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedomannya. Selanjutnya, ada kode etik profesi humas. Yang pertama, integritas pribadi dan profesional. Diterima bahwa integritas pribadi berarti terperihalannya standar moral yang tinggi maupun reputasi yang baik. Yang kedua, perilaku terhadap klien dan pimpinan. Seorang anggota hendaknya tidak mewakili kepentingan dan berlawanan atau persaingan tanpa persetujuan. Selanjutnya, hendaknya menjaga kepercayaan dan diberikan oleh klien, dan hendaknya tidak melakukan tindakan yang cenderung merendahkan martabat pihak klien. Yang ketiga, ada perilaku terhadap publik dan media massa. Hendaknya tidak melakukan kegiatan dalam praktik apapun yang dapat merusak integritas saluran komunikasi massa. Dan hendaknya tidak menyebarluaskan dengan sengaja informasi palsu dan dapat menyesatkan masyarakat. Selanjutnya, ada kode etik profesi PRSA, adalah berdedikasi profesional untuk menghasilkan pengertian bersama dan kerjasama antara individu, kelompok, dan unsur lainnya. Berkaitan dengan Code of Professional Standard, anggotanya berkewajiban untuk yang pertama, meningkatkan dan memelihara norma yang luhur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara sikap yang beritikat baik. Yang ketiga, humas harus dihargai sebagai profesi yang terhormat di kehidupan masyarakat. Lalu, kemudian ada kewajiban profesional humas bagi anggota PRSA sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keahlian skill. Yang kedua, pelayanan sosial. Yang ketiga, penyelesaian diri dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, kejujuran, kebenaran, dan cita rasa yang tinggi. Yang kelima, menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.